Ini adalah minggu keempat, maka bentuknya seminar, karena itu nanti akan ada ruang tanya jawab. Ya, setelah materi disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di tema kita adalah Alkitab di dalam dunia post-truth. Apa itu post-truth? Ya, tentu beda dengan post-ronda dan post-kamling ya. Ya, yang umur 40 ke atas ngerti ya, kalau Gen Z, Gen E nggak ngerti apaan post-kamling. Google aja sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hidup di zaman ketika perasaan sering dianggap lebih penting daripada fakta. Opini lebih dipercaya daripada kebenaran. Dan viralitas lebih memberikan impact yang kuat daripada otoritas atau verifikasi. Jadi nggak penting benar atau enggaknya. Siapa yang berhasil mempengaruhi dan merebut hati orang, itulah yang akan dianggap sebagai kebenaran. Sehingga banyak hoax yang diyakini oleh orang sebagai suatu kebenaran. Karena apa? Karena itu begitu viral, begitu masif, begitu terstruktur. Dan apalagi ketika orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang punya otoritas termakan oleh hoax. Maka ketika orang berpengaruh menyatakan hoax, maka itu sangat dipercaya. Ya, saya ingat ketika zaman COVID, tahun 2020-2021, kami dari STT Makedonia belusukan. Ya, waktu itu ke pedalaman Sintang. Lalu ada satu jemaat mendatangi saya. Pak Pendeta, saya baru dari Malaysia katanya. Malaysia yang sebelah Kalimantan ya. Lalu pendetanya bilang, hati-hati katanya. Ini adalah akhir zaman di mana antikris sedang disebarkan melalui vaksin COVID katanya. Jadi jangan mau divaksin. Ya, wah, ini yang ngomong hamba Tuhan nih, dari internasional lagi, dari Malaysia. Ya, ditanya ke saya, bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang cerita antikris dari saya SD udah ada, saya bilang. Malah waktu saya SMA, saya dibilang sama pembina rohani saya, jangan pakai shampoo produksi dari PNG. Ya, saya pakai tuh sampai sekarang. Itu antikris katanya. Waduh, nanti masuk melalui sela-sela pori-pori rambut, ya, lalu jadi antikris. Begitu juga katanya nanti dari vaksin itu jadi 666. Ya, wah ini chip cair nih, lebih canggih lagi nih daripada chip-chip yang ada di gadget kita. Ya, saya bilang nggak ada seperti itu. Itu tapi pendeta yang ngomong. Ya pendetanya tahu dari mana, saya bilang gitu. Saya aja udah divaksin, saya bilang gitu. Dan saya yakin saya nggak akan jadi antikris. Cuman gara-gara divaksin, ya nggak ada urusannya. Sedangkan kita beriman kepada Kristus saja nggak melalui vaksin, kok takut jadi antikris melalui vaksin? Itu saya bilang. Nah, jadi hoax ini sering dipercaya orang karena apa? Karena zaman kita adalah zaman yang banjir informasi, ya malah bukan banjir lagi. Mungkin nggak salah kalau dibilang tsunami informasi, ya belum sempat kita analisa, belum sempat kita proses. Datang lagi tsunami gelombang berikutnya, ya sehingga sekarang mudah sekali hoax tersebar, ya. Nah, ini memang efek dari globalisasi dan apalagi media sosial kita saat ini. Dan kemudian seringkali orang punya pemandangan salah karena apa? Ya akibat algoritma media sosial. Wah, algoritma media sosial ini dahsyat luar biasa, ya. Waktu itu saya waktu rapat majelis pernah ngobrol di lantai 3 lagi ngomong-ngomong tentang restoran tertentu, gitu ya. Tiba-tiba saya mau cari di mana sih? Saya buka map, udah restoran itu yang nongol, ya. Ternyata pembicaraan kami disadap oleh handphone saya, ya, bukan oleh KPK ya. Disadap oleh handphone saya. Waktu saya mau cari, kok dia udah ada duluan, kok dia mengerti perasaan saya, gitu ya. Wah. Luar biasa, lalu kita anggap itu mujizat, untung nggak kesaksian ya. Wah mujizat, tiba-tiba yang ada, yang kami bicarakan, handphonenya aja bisa mengerti. Ya. Nah itu kemudian kalau kita
nonton satu konten, ya katakanlah konten apa? Konten tentang CEO, ya, yang nanti menikahi wanita miskin gitu kan. Sekarang kan mama-mama banyak yang nonton ya, dracin-dracin itu. Apapun ceritanya entah CEO itu berdampak loh. Di Tiongkok sana saya nonton satu video. Sekarang jadinya pikiran wanita di sana nyarinya CEO. Padahal CEO itu jarang, ya kan? Jarang di GRI aja CEO-nya nggak banyak, ya kan? Kalau ada event baru dia gerak. Udah pada banyak yang udah punya pasangan lagi gitu kan. Nah itu jadi mempengaruhi. Ya karena apa? Karena begitu ditonton sekali, itu nanti yang seri-seri berikutnya yang tentang itu semua akan muncul. Dan akhirnya orang akan menjadi apa? Jadi pakai kacamata kuda. Dianggap itulah kebenaran. Karena apa? Karena algoritma itu membuat kita tidak punya pembanding yang mungkin berbeda. Sehingga banyak orang masuk di dalam bubble, ya, menganggap itulah kebenaran. Karena apa? Karena mainnya nggak jauh, ya. Dia nggak pernah dengar pembanding yang berbeda, sehingga tidak terjadi dialektika. Nah, zaman seperti inilah ketika perasaan personal yang menjadi penentu kebenaran. Wah, itu makin membuat dunia makin kacau. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Dan celakanya zaman sekarang apapun viral dengan cepat. Menyebar dengan cepat sampai ke pelosok-pelosok karena ada Starlink. Ya. Waktu saya ke pedalaman juga lanjutan cerita yang tadi. Hari Minggu pemuda sepi. Kenapa? Karena mereka Senin sampai Sabtu sekolah di kecamatan. Sabtu siang pulang kampung, nyampe Sabtu sore, ibadah pemuda. Selesai ibadah pemuda naik ke bukit. Cari sinyal, ya mereka online sampai besok, maka mereka hari Minggu enggak ke gereja. Jadi apa yang diketahui orang Jakarta hari ini diketahui juga oleh orang-orang di pelosok hari ini, ya minimal besok lah kalau dia lagi belum beli kuota. Tapi cepat sekali. Apa yang terjadi di Amerika orang Salemba tahu, kalau dulu nggak tahu kita, ya. Paling cepat nunggu jam 9 malam. Dunia dalam berita TVRI. Ya, bapak saya dulu wajib itu. Dan memang semua siaran langsung. Ya, kalau sekarang tinggal kita cari saat ini juga langsung dicari. Kadang pendeta lagi khotbah aja langsung dicari. Iya kan? Karena apa? Karena begitu derasnya informasi. Informasi yang ada sekarang begitu banyak, too much. Begitu gampang, too easy. Dan begitu cepat, too fast. Sehingga kadang kita nggak sempat lagi mau menganalisa, memilih dan memilah, ini benar atau enggak nih? Ini hoax atau enggak nih? Berapa hari waktu Jakarta hujan parah berapa hari lalu aja, itu ada juga berita hoax muncul. Banjir, entah itu banjir berapa tahun lalu yang ngeri-ngeri gitu ya. Jakarta seperti ini, bagaimana ini? Gubernur, padahal itu berita lama. Ya. Nah, tapi banyak orang nggak verifikasi. Inilah yang disebut dengan zaman post-truth. Nah pertanyaannya, bagaimana posisi Alkitab menghadapi dunia yang sudah di dalam era post-truth ini? Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Satu bagian lagi, Yohanes 17 ayat 17, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi Yesus di dalam doanya menyatakan, firman Tuhan itulah kebenaran. Ini yang menjadi penekanan, ya, bahwa firman Tuhan itulah kebenaran. Karena itu firman Tuhan berotoritas di dalam
hidup kita. Dan otoritas dan kebenaran mutlak itulah yang paling dibenci di era post-truth ini. Ya, kita akan mempelajari apa definisi dari post-truth. Ya. Secara umum, post-truth itu menunjuk pada suatu kondisi sosial budaya yang di dalamnya termasuk pola pikir tentunya ya, di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan personal. Tidak berarti bahwa kebenaran itu sudah tidak ada zaman sekarang. Ada, ya. Tetapi kebenaran bukan lagi menjadi yang penting. Kebenaran dikalahkan oleh apa yang terasa benar, ya. Rasa-rasanya sih dia benar tuh, yang ono yang salah. Ya pakai rasa-rasanya, bukan lagi melihat fakta dan data, tapi sudah main perasaan, ya. Nah, ciri dunia post-truth, relativisme kebenaran. Tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu hanya fragmented, ya, hanya sepotong. Ya, kita bisa benar, tapi itu kebenaran kita, ya. Kadang kan kita dalam perdebatan gitu ya, moderator bingung. Misalnya ada dua pendapat yang sama-sama kerasnya, sama-sama ngototnya. Ya udah, dua-duanya benar, gitu ya. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi bisa jadi salah satu salah. Tapi daripada ribut, udah, kamu benar menurut kamu juga benar menurut kamu. Panitianya juga punya kebenaran sendiri. Ya udah, daripada ribut, kita benar semuanya, ya, gitu. Nah, kemudian emosionalisme perasaan jadi hakim tertinggi, ya. Wah, saya malas gereja di gereja itu, nggak terasa Roh Kudusnya. Leh, ibadah itu Roh Kudus terasa atau enggak ditentukan oleh kita. Kalau kita tidak terasa, bulu kuduk nggak merinding ketika memuji Tuhan, berarti nggak ada Roh Kudus. Nah, padahal kalau lewat kuburan merinding ya, tapi nggak pernah dibilang itu Roh Kudus. Maka perasaan, emosi menjadi penentu kebenaran tertinggi. Ya, saya melakukan ini karena menurut saya ini benar. Kata kitab suci begini, ya itu urusan kitab suci, tapi menurut saya ini benar kok. Saya merasa bahagia dengan keadaan saya seperti ini. Nah, lalu narasi lebih kuat dari realitas. Ya, jadi kalau udah ada narasi dan narasinya terus digaung-gaungkan, orang nggak mikir lagi dengan realitas. Yang penting narasi itu sudah diterima sebagai kebenaran. Ya, seperti gunung tangkupan perahu ya. Itu perahu yang terbalik, lama-lama ketumpuk tanah jadi gunung. Ya, lihat pondasinya di bawah itu ada perahunya. Ya, orang nggak ngecek lagi, udah, karena narasinya seperti itu. Tapi unik ya, dengan kekuatan narasi itu pariwisata menjadi lancar. Banyak daerah-daerah pariwisata itu punya narasi-narasi yang sebenarnya tidak logis, tapi itulah yang menjadi jualannya. Ya, lalu apalagi identitas lebih penting dari bukti. Ya, sehingga banyak orang yang seperti katak dalam tempurung, ya. Kalau saya misalnya ngefans sama pendeta tertentu, lalu kita anggap apapun yang dikatakan pendeta itu pasti benar, ya. Nanti kalaupun ada kasusnya kita nggak percaya, Allah itu mah fitnah, ya. Itu fitnah. Lalu kalaupun terbukti langsung siapa sih yang nggak salah? Ya, semua juga punya kesalahan, ya. Jadi bukti jadi nggak terlalu utama dan tentunya otoritas kebenaran diganti oleh popularitas. Ya, sehingga gerakan-gerakan anti mainstream ya itu jadi tren tersendiri. Berani tampil beda. Entah benar entah enggak, yang penting beda, ya. Kalau berani beda pasti dapat atensi. Nah, itu zaman sekarang. Untuk apa? Orang nggak suka ada otoritas yang mapan, ya. Dan makanya sekarang banyak influencer lebih didengarkan daripada pakar yang asli. Karena apa? Karena para pakar membosankan, bahasanya akademik, nggak asik, nggak gaul, nggak relevan, nggak up to date, ya. Tapi kalau influencer, ya, entah dia sekolahnya dari universitas WhatsApp group atau dari mana gitu ya,
atau Universitas Google, orang dengerin semua. Karena apa? Penyampaiannya menarik, orangnya asik, ngerti sama perasaan kita-kita, ya. Dengerin dia nggak ngantuk, ya. Dengerin yang ono bosen, jadul, ya. Alkitab lagi, ya. Terlalu kaku, yang nggak ngerti, tidak relevan dengan zaman. Nah, jadi seperti itu dunia post-truth. Dan kita sekarang sedang ada di dalamnya. Nah, kita perlu tahu latar belakangnya dari mana. Tadi kita baca Alkitab 2 Timotius, itu bukan berbicara counter terhadap post-truth, bukan. Ya, post-truth belum ada zaman itu, tapi model-modelnya sebenarnya 11-12 nanti dalam penjelasan. Nah, latar belakang istilah post-truth ini ditulis oleh seorang Serbia Amerika tahun 92 di dalam sebuah tulisan yang membahas keadaan politik Amerika. Kalau nggak salah itu membahas tentang kasus Watergate-nya Nixon, ya. Tetapi itu cuma tulisan akademik. Lalu kemudian baru tenar viral tahun 2016 ketika Oxford Dictionary menyatakan post-truth menjadi word of the year, ya, menjadi kata yang paling booming, ya. Kalau kita kan yang paling booming di kita apa? Ghosting, lalu apa ya, anak muda lah yang paling ngerti itu. Nah, post-truth sampai masuk di dalam Oxford Dictionary. Yang karena apa? Ada case-case politis juga waktu itu. Ada dua hal yang waktu itu menonjol, yaitu tentang Donald Trump yang mencalonkan diri sebagai presiden, ya, tiba-tiba menjadi rohani, foto di depan gereja pegang Alkitab. Wah, padahal pendeta gereja itu bilang dia cuma foto doang, dia nggak ikut kebaktian, katanya gitu. Ya itulah ya. Nah, itulah yang ditiru di 2017 di Jakarta. Ternyata sentimen agama itu sangat menarik. Sangat menarik. Kenapa? Karena menggugah perasaan, ya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan logis menjadi ditepikan. Lalu case kedua adalah rencana Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit, ya, Britain exit. Lalu Indonesia ngikut istilah Brexit waktu ada orang meninggal di tol menuju Brebes, Brebes exit, Brexit juga, ya waktu itu bisa dicari itu beritanya. Orang Indonesia paling bisa niru-niru. Nah, jadi setelah itu menjadi populer, ya istilah itu. Kemudian juga dengan cepat di copy paste oleh politisi-politisi. Ya biasanya politisi ini sangat up to date. Gereja yang ketinggalan biasanya ya. Karena gereja mikir dulu, ini bahaya, mempelajari sampai akar-akarnya. Kalau politisi yang penting menguntungkan saya bisa menang pakai cara ini, ditiru. Ya, saya ingat itu Pilkada 2017. Ya. Yang satu bilang, calon gubernur yang satu bilang, ini yang di bantaran Kali Ciliwung harus pindah ke rusun, ya, nggak nyaman, ya memang, tapi harus begitu, karena itu punya negara, ya, ada aturannya, ini datanya, ini aturannya, secara yuridis. Ya. Tapi datang yang satunya, saya bertemu dengan satu ibu di bantaran Kali Ciliwung. Saya bertanya kepadanya, apa yang ibu rasakan? Sejak kapan tinggal di sini? Saya lahir di sini, Pak. Lalu apa yang ibu mau? Saya maunya itu pemerintah belain kami orang susah. Ya, kami ini orang tertindas. Nah, maka, ya ini Cagupnya kan jago memainkan perasaan. Kepemimpinan bukan hanya soal kebenaran, tapi soal keberpihakan. Wah, menang tuh keberpihakan. Ya kan karena apa? Menggugah rasa, ya. Lalu ada kelompok yang dia tahu, ya, dia tahu ini gampang dengan cara sentimen agama tertentu, ya, maka dipakai niru Trump, ya, cepat sekali kan, copy paste-nya, cepat sekali, dan setelah itu hoax bertebaran dan di dalam politik itu nggak ada masalah, itu bagian dari strategi, ya, bagian dari strategi. Sesuatu yang bukan fakta akan menjadi fakta kalau terus diulang-ulang. Ya ini ngikutin ajarannya propagandis Jerman, ya jenderal kesayangannya Hitler, si Goebbels, Paul Joseph Goebbels. Dia bilang kebohongan yang terus-menerus diulang akan menjadi kebenaran. Nah, ini nanti terkandung dalam filsafat yang mendasari post-truth. Karena kebenaran itu bukan soal kebenaran,
soal konsensus, soal pendapat, kesepakatan. Kalau dianggap itu kebenaran, ya udah jadi kebenaran. Ya, kebenaran yang faktual itu menjadi tidak penting. Makanya propaganda itu, buzzer itu sangat penting. Ya, apalagi dalam dunia politik. Nah, tapi secara filosofis post-truth itu tidak baru. Ya, dia ada akarnya. Dia lahir dari kekecewaan terhadap modernisme. Ya, jadi kalau secara ringkas pramodern. Pramodern itu yang selalu berpikir kalau apa? Kalau terjadi gunung meletus, berarti penguasa gunung itu lagi nggak happy, maka harus kasih sesajen, ya. Nah, itu secara umum, tapi zaman sekarang juga masih ada yang kayak gitu. Jadi di zaman post-truth masih ada yang pramodern, pola pikirnya, ya. Abad 16 mulai Renaissance. Lalu ilmu pengetahuan orang mulai mempertanyakan kebenaran. Dulu itu kebenaran dari otoritas. Gereja ngomong apa udah pasti benar. Gereja tidak mungkin salah. Hamba Tuhan tidak mungkin salah. Baru dengan semangat itu rasionalisme membangun teologi yang luar biasa. Mulai mempertanyakan kebenaran harus diuji. Ini benar-benar betul atau betul-betul benar atau enggak? Ya, harus diuji. Nah, harus diuji. Itu dasar dari modernisme. Maka ditandai dengan revolusi industri. Anaknya banyak. Ya, rasionalisme, empirisisme, naturalisme, eksistensialisme. Nah, lalu kan orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran mulai anti otoritas, lawan, ya. Lalu terpisah gereja dengan ilmu pengetahuan secara umum, ya. Karena memang dulunya ya ada juga faktor kesalahan gereja. Lalu manusia coba membangun peradaban. Dianggap dengan modernisme, maka dunia ini akan aman, terstruktur, bagus. Ya, mulai akibatnya juga mulai kepada kitab suci, mulai dipertanyakan, benar enggak nih? Ya, atau jangan-jangan banyak cerita kuno, ya, cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka seorang seperti Bultmann itu kan mulai demitologisasi Alkitab. Ini mitos, oh ini benar karena di sejarah ada disebut. Ini hayalan, begitu-begitu, ya. Lalu tetapi ini menjadi runtuh ketika terjadi perang dunia. Maka teknologi sains yang begitu diagungkan dianggap inilah kunci kemajuan peradaban di mana manusia menjadi tinggi dan Tuhan tidak lagi diperlukan. Ya, kita bisa atur diri kita sendiri. Ternyata kecanggihan teknologi tidak membuat dunia lebih baik. Dalam beberapa sisi ya, dalam sisi lain makin parah, daya rusaknya makin ngeri, ya. Dan lalu runtuhlah itu yang namanya modernisme. Ya, orang menjadi ragu, tidak percaya kepada modernisme. Ya, lalu orang pikir nggak ada kebenaran kalau gitu. Ini cuman kebenaran itu tergantung penguasa, ya. Maka orang mulai bergeser pikirannya, ya. Kebenaran itu hanya parsial, ya. Kamu punya kebenaran, saya juga punya kebenaran dan itu semua selevel. Nggak ada kebenaran yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, memang tadi saya katakan teknologi informasi dan media, apalagi AI, wah ini mempercepat ya dunia post-truth, walaupun post-truth bukan sekadar masalah teknologi. Kalau kita lihat ke dalam, akarnya pasti tetap dosa. Ya, dosa itu akar dari semuanya. Ya, post-truth adalah buah dari perubahan cara manusia memandang kebenaran. Selanjutnya, post-truth ini terkait dengan filsafat, postmodernisme. Tadi setelah modernisme, maka setelah Perang Dunia II, semua orang menjadi tidak percaya dengan kebenaran, lalu lahirlah postmodernisme. Ya, dan kemudian mulai 2016 kemarin, orang sangat menggandrungi dan mempelajari dan menggunakan post-truth ini. Nah, jadi post-truth ini tumbuh subur di tanah postmodernisme. Ya, jadi postmodernisme inilah yang menumbuhkan post-truth. Jadi dia tidak sama tapi memang terkait. Ya, jadi itu kaitannya. Nah,
Postmodernisme itu apa sih? Nah, postmodernisme itu menolak kebenaran universal, ya. Menolak kebenaran universal. Jadi ini, ya. Lalu curiga terhadap otoritas dan tradisi, ya. Maka selalu banyak orang yang suka anti mainstream. Kebenaran dianggap sebagai konstruksi sosial. Ya, kebenaran itu ya karena kesepakatan, karena dianggap benar makanya jadi kebenaran, gitu. Nah, ini sebenarnya karena manusia ya kecewa dengan peradaban sebelumnya ya. Lalu bahasa tidak menyatakan realitas, dia hanya menciptakan makna bagi dirinya sendiri, tapi belum tentu bagi orang lain. Maka slogan mereka, walaupun mereka nggak ngomong gitu ya, ini kita yang melihatnya. Tidak ada kebenaran mutlak, yang ada hanya interpretasi. Yang ada hanya bagaimana kita memahami sesuatu. Yang pasti orang lain memahaminya dengan cara yang berbeda daripada yang kita pahami. Nah, kemudian ini perjalanannya dari postmodernisme ke post-truth. Jadi post-truth ini lanjutannya dari dasar postmodernisme. Jadi kalau postmodernisme berkata tidak ada kebenaran objektif, dilanjutkan oleh post-truth. Dibilang kalau begitu yang paling penting adalah emosi, narasi, dan kepentingan. Penentunya pribadi, ya. Penentunya pribadi. Ya. Lalu postmodernisme tujuannya meruntuhkan fondasi, baik itu modernisme maupun kebenaran, klaim kebenaran absolut. Nah, post-truth memanfaatkan reruntuhannya itu. Ya, jadi lempengan-lempengan runtuhan dari modernisme itu dipakai oleh orang-orang penganut post-truth. Nah, post-truth ini bukan agama ya, ini dia bisa masuk kemana saja termasuk ke gereja. Udah pasti, ke pendeta juga bisa. Ya. Akibatnya apa? Alkitab tidak lagi ditanya apakah benar, tapi apakah berguna, apakah nyaman, apakah menyenangkan, apakah membangun, hanya itu. Jadi ada kaitannya dengan yang positif-positif saja. Ya. Maka pendeta juga bisa jadi penganut ini. Misalnya gini, udah nggak usah baca Alkitab lagi, saya udah baca semuanya, saya udah hafal, ya. Karena itu saya udah dekat sama Tuhan dan Tuhan ngomong langsung ke saya, ya. Nggak perlu lewat Alkitab lagi. Nah, kalau udah gini, ini udah mulai, ya, udah mulai bahaya. Karena itu sumber kebenaran itu adalah Alkitab, bukan pemimpin, ya. Nah, bagaimana dunia post-truth memandang Alkitab dan gereja? Tentu mereka mereduksi, menurunkan kebenaran dan otoritas Alkitab. Dianggap Alkitab itu ya produk komunitas iman di zamannya. Ya, kalau Yesaya menulis itu produk komunitas di zaman Yesaya, perenungan-perenungan dia di zaman itu. Relevan di zaman itu. Kalau sekarang udah nggak ngaruh, ya, udah nggak ngaruh. Ini cara mereka memandang Alkitab. Alkitab bukan lagi kebenaran, tetapi salah satu narasi religius. Ya, kalau mau percaya boleh, enggak juga enggak ada masalah, enggak ngaruh itu ada Alkitab atau enggak di dunia ini. Ya, jadi ini cuma salah satu. Mau dipilih boleh, enggak dipilih juga enggak apa-apa. Ya, Alkitab itu bukan tulisan yang berotoritas atas hidup kita, tetapi itu hanya inspirasi, ya, menjadi pembelajaran bagi kita. Makna apa yang bisa didapat dari cerita itu? Ya, udah, sekedar itu aja. Tapi tidak mengatur saya, mau saya lakukan atau tidak, terserah saya. Maka jika Alkitab itu menghibur, memotivasi, mendukung identitas pribadi, ya menguatkan, pokoknya yang enak-enak aja, yang positif-positif aja, itu baru mantap. Ya, dia mau dengerin. Tapi kalau udah ada menegur, menghakimi dosa, mengklaim kebenaran eksklusif, wah dibilang, wah sok bener sendiri. Ya. Lalu apa? Wih, khotbahnya menghakimi. Khotbahnya menghakimi, Tuhan aja nggak menghakimi loh. Padahal pendeta cuma baca ayat doang. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya tentu pendetanya harus bertobat juga, tapi yang dengar juga harus bertobat. Ya, nah maka sebagian gereja jadi terpaksa ngikutin zaman supaya relevan. Oh, di zaman ini orang sukanya yang menghibur, memotivasi, mendukung, menguatkan, udah. Ya, jadi pilih ayat-ayat hanya yang menghibur, mendukung, memotivasi, menguatkan. Udah.
Jangan singgung-singgung dosa, ya. Jangan singgung-singgung dosa. Nah, nanti itu ada kaitannya dengan gereja. Bagaimana dunia post-truth memandang gereja? Nah, inilah yang jadi masalah, yaitu gereja menjadi ditekan untuk beradaptasi. Ya. Nah, gereja kan selalu di bagaimana berupaya untuk dia benar, tetapi juga relevan. Tetapi sebagian mimbar gereja demi relevansi, esensi jadi ditinggalkan. Nah makanya akhirnya lahir orang yang mengkhotbahkan Injil separuh. Ya, yang tadi comot yang enak-enak aja, ya. Comot yang enak-enak saja, dibilang ayat emas, ayat emas, ayat emas. Padahal di Alkitab itu ayat itu semua firman Tuhan, gak ada yang emas, jerami, perunggu, ya, gak ada. Cuma karena kita, wah ini menenangkan, menyejukkan, ayat emas. Waduh, yang lain perak semua. Nah, jadi gereja dipaksa dari penjaga kebenaran menjadi penyedia kenyamanan. Nah, ini tantangan gereja. Lalu dari tiang penopang kebenaran diubah menjadi pusat motivasi, ya, menjadi pusat motivasi. Dari pemberita Injil menjadi kurator konten rohani, ya. Yang enak-enak aja. Untuk orang sakit ayatnya ini, untuk orang lagi sedih ayatnya ini. Udah ayat lain gak penting, yang penting itu aja. Ya, sesuai, menjawab kebutuhan. Nah, ini gak simpel sebenarnya ngejelasinnya. Ya, walaupun ya memang benar untuk orang yang sedih Tuhan menghibur. Tetapi nanti waktunya menegur ya menegur juga. Jadi jangan pilih-pilih. Ya, harus semuanya komprehensif. Nah, maka bahaya terbesar gereja bukan penganiayaan, tetapi gereja kehilangan keberanian menyatakan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Ya, nggak mikir nanti diterima nggak ya? Wih, nanti orang menghujat saya lagi. Ya, misalnya mau bikin YouTube atau apa gitu ya. Wah, nanti bahaya ini. Jangan ngomong itulah, ngomong yang lain aja. Nah, gitu. Jadi gereja pun sebagian jadi terpaksa ya meninggalkan tugas utamanya karena apa? Demi diterima. Nah, demi diterima dia meninggalkan kebenaran. Nah, ini sayang sekali. Nah, bagaimana Alkitab menjawab dunia post-truth? Alkitab itu menyatakan bahwa kebenaran itu real, objektif dan berasal dari Allah. Yesus mengatakan Yohanes 15 ayat 6, akulah kebenaran. Lalu di ayat yang kita baca tadi, Yesus mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi kebenaran menurut Alkitab bukanlah hasil kesepakatan atau konsensus, bukan hasil perasaan, bukan hasil budaya di zaman tertentu. Tetapi Alkitab adalah penyataan Allah tentang dirinya. Penyataan Allah akan kehendaknya. Alkitab sudah menyatakan dan menubuatkan zaman seperti yang sekarang ini, ya bentuknya saja yang berubah. Ya, tetapi ini sebenarnya dari dulu sudah ada, ya. Dari dulu sudah ada. Di zaman hakim-hakim dikatakan nggak ada raja di zaman itu. Sehingga orang semuanya berbuat apapun yang menurut dia itu benar. Lalu di Yesaya juga dikatakan bahwa celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Membolak-balikan kebenaran. Nah itu bukan mencari kebenaran, tapi membolak-balikan kebenaran. Bahkan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca juga menyatakan akan datang waktunya. Ya, waktu itu juga udah ada, tetapi makin terus sampai akhir zaman ini dunia akan terus berputar begitu-begitu aja. Akibat dosa, hanya bentuknya saja yang berubah, filsafatnya saja yang berubah. Tetapi intinya sama. Mereka mencari guru-guru untuk memuaskan telinganya. Ya, mencari pengajar yang cocok sama dia.
ya, ntar dengan bahasa-bahasa macam-macam. Pendeta itu chemistry-nya dapet. Wah, cocok saya dengar dia. Ya padahal mungkin karena selalu yang di ngomongin yang enak-enak. Ya, sehingga kita bilang kita cocok dengan dia. Kembali lagi, perasaan yang menjadi penentu. Nah, padahal post-truth, ya ini tadi saya sampaikan. Post-truth itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Ya, secara pemikiran mungkin iya, ada kebaruannya. Tetapi sebenarnya ini adalah manifestasi modern atau bahasa lainnya cara baru dari gaya lama manusia yang memberontak terhadap Allah. Bahkan kalau kita mau lihat dari sisi tertentu, kisah kejatuhan manusia pertama juga mulai dari situ. Ya, iblis godain, mulai mengaburkan kebenaran. Lalu Hawa melihat buah itu kelihatan sedap. Ya, saya pernah lihat buah yang kayak gitu di sebelah sono, enak bener. Ya, entah kenapa kalau di kartun-kartun gambarnya selalu buah apel. Ya, padahal nggak dibilang itu buah apa. Ya, tapi perasaannya mulai. Ya, perasaannya kelihatannya enak loh. Perasaan saya bilang itu enak. Nah, padahal udah dibilang nggak boleh kata Tuhan. Lalu dia mulai memprovokasi diri sendiri, merasionalisasi dengan yang menjadi pembenarnya apa? Perasaan. Ditambahin lagi sama iblis. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wah, udah enak menjadi sama seperti Allah. Udah buyar dia konstruksi pikiran logisnya dia. Nah, maka masalah manusia di zaman ini bukan kurang data. Tetapi karena memang hatinya menolak terang. Ya, hatinya menolak kebenaran. Yohanes 3:19 mengatakan perbuatan-perbuatan mereka jahat. Manusia lebih menyukai kegelapan. Emang manusia sukanya kegelapan. Sehingga yang aneh-aneh itu ditoleransi, yang menyatakan kebenaran dibilang intoleran. Wah, saya merasa saya ini sebenarnya perempuan. Ya, saya mau operasi kelamin lah. Ya, setelah operasi, saya lebih bahagia sekarang. Ya. Lalu pendeta bilang, itu tidak tepat menurut firman Tuhan. Bapak menghakimi aja, emang Bapak udah suci kudus. Ya. Setahun lagi, enggak deng, kemarin perasaan saya salah. Balik lagi ke dokter yang sama, bingung dokternya dulu ngapain operasi. Ya. Jadi, bukan perasaan yang menjadi penentu, ya, tetapi kebenaran. Ya kan, sekarang kan gitu ya. Semua yang aneh-aneh yang mau ngaco-ngaco, semua meminta haknya. Demi apa? Demi kebersamaan, demi kedamaian. Ya, jangan ribut-ribut, udah terima aja, nggak apa-apa. Ya, dia kaum pelangi, nggak apa-apa. Ya, Tuhan mencintai manusia, ya kan? Apa adanya. Tuhan ampuni, walaupun dosa kita bagaimanapun Tuhan ampuni. Wah. Benar ya, tapi itu benar separuh, ada komanya berikut-berikutnya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Giliran pendeta bilang, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Radikal dia. Ya, intoleran, sok benar sendiri. Nah, akhirnya yang gitu-gitu jangan diucapin lagi deh. Gak enak di sini, gak sesuai konteks. Waduh, padahal itu kalau kebenaran itu tidak mikirin konteks, tidak mikirin perasaan. Tentu cara menyampaikannya harus baik, ya. Nah, selanjutnya jawaban gereja terhadap post-truth. Kita harus dengan tegas, tetapi dengan lemah lembut, bertanggung jawab menyatakan, ya otoritas tertinggi, kebenaran tertinggi adalah kitab suci, firman Tuhan. Bahkan keselamatan kita dapat melalui Yesus yang kita tahu melalui apa? Melalui firman Tuhan, bukan melalui perasaan, bukan melalui gereja, ya, bukan melalui budaya, ya. Walaupun nggak bisa dinafikan ya, ada pengaruhnya ya, tetapi otoritas yang utama tentu adalah firman Tuhan. Dan bukan siapa yang banyak yang menentukan kebenaran. Nggak bisa. Nah, dalam dunia post-truth, sola scriptura ini menjadi lawannya yang paling keras.
Dengan cara apa bilang? Wah, yang mengklaim benar sendiri itu pasti nggak benar. Sok benar aja kamu. Ya, maka kita harus tetap dengan berani, tetapi dengan sopan menyatakan kebenaran. Karena memang itu yang dinyatakan oleh kitab suci. Kemudian masalah utama pada hati manusia, bukan pada filsafat. Ya, entar setelah post-truth ada lagi, udah pasti setiap zaman itu ada pola pikirnya. Ya, bentuknya berbeda-beda, tetapi itu pola lama, yaitu apa? Pemberontakan, cuma modusnya baru. Pemberontakan manusia melawan Tuhan. Post-truth bukan sekadar kesalahan intelektual, tetapi itu akarnya dari dosa, merusak moral spiritual termasuk intelektual. Nah, Roma 1 ayat 18 menyatakan ya manusia itu menindas kebenaran. Ya, dari dulu kebenaran itu ada. Tetapi memang manusialah yang menindasnya. Nah, kita bersyukur di dalam teologi reform menolong gereja untuk melihat bahwa apa? Bahwa manusia tidak netral terhadap kebenaran. Karena apa? Ya karena total depravity. Kita ada biasnya. Dosa itu mempengaruhi kita, mencoba terus membelokkan kita, terus menerus. Kita harus kembali kepada kitab suci, back to Bible. Nah, kemudian manusia itu cenderung membentuk Allah sesuai dengan seleranya. Ya, kalau kita perhatikan zaman-zaman dulu sebelum ada kekristenan di daerah-daerah lain, ya selalu membuat wah kalau di laut ada dewa laut. Ya kan? Di gunung ada dewa gunung. Jadi semua tempat itu ada dewanya. Itu sebenarnya yang coba membentuk Allah sesuai seleranya. Nah, kemudian revelation and illumination. Kebenaran harus diwahyukan dan diterangi. Kebenaran kita bukan karena kita yang mengkonstruksinya, ya. Manusia tidak menemukan atau memproduksi kebenaran. Tuhanlah yang menyatakan kebenaran. Dan Roh Kudus bukan hanya menginspirasikan kitab suci kepada penulis-penulisnya, tetapi juga membuka mata, membuka pikiran, membuka hati, sehingga kita boleh mengerti dan menerimanya, menjadikannya otoritas atas hidup kita. Inilah jawaban terhadap relativism post-truth. Ya, jadi kebenaran Alkitab bukan hasil konstruksi, bukan hasil budaya, bukan hasil filsafat, tetapi hasil pewahyuan. Ya, itu bedanya akarnya teologi dengan filsafat. Filsafat memulai dengan pertanyaan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Kenapa harus begini? Kenapa enggak begitu? Ya, tapi teologi memulai dengan pernyataan. Ya, berfirmanlah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dimulai dengan pernyataan, bukan pertanyaan. Dan tentunya yaitu Christ-centered truth. Kebenaran itu adalah pribadi Kristus itu. Maka gereja menegaskan bahwa kebenaran itu bukan sebuah ide. Ya, tetapi kebenaran itu adalah Kristus yang hidup. Dia bilang, akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran. Jadi kebenaran itu pribadi Kristus. Dan kalau post-truth membangun identitas dan kebenaran berdasarkan perasaan, Injil membangun identitas dari persatuan kita dengan Kristus. Menjadi serupa Christ likeness. Itu yang menjadi ajaran gereja. Nah, aplikasinya apa? Tentu bagi jemaat jangan ganti Alkitab dengan algoritma, ya. Lalu jangan mengganti kebenaran dengan kenyamanan, ya. Jangan membangun iman di atas emosi, ya. Dan latihlah diri kita mencintai kebenaran, berpikir teologis. Nah, ini salah satunya ya. Kerangka rasional itu, kemampuan berpikir teologis itu semakin menurun sekarang. Karena apa? Ya karena tadi. Ya, too much informasi yang kita peroleh, too much, too easy, dan too fast.
Nggak sempet kita mikirinnya lagi. Udah lewat lagi. Makanya ada istilah brain rot ya. Orang sekarang scroll aja terus sampai berjam-jam. Ya, cuman apa? Untuk perasaan aja. Nggak lagi memikirkan kebenaran apa yang terkandung di dalam. Karena itu berpikir teologis sangat penting. Ada waktu kita harus berhenti, kita merenung, kita berpikir. Ya, jadi hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Kemudian aplikasi bagi gereja. Mimbar harus kembali menjadi mimbar firman, bukan hanya motivasi. Jangan salah paham ya, bukan berarti firman Tuhan tidak memotivasi. Memotivasi, tapi itu bagian dari ajaran firman Tuhan. Meneguhkan, ada juga menegur, menyatakan kesalahan, menyerukan pertobatan, membawa orang kembali kepada kebenaran. Kemudian gereja perlu juga memberikan katekisasi, memberikan pendalaman Alkitab, memberikan pemuritan. Ini gereja kita udah lakukan semuanya. Untuk apa? Untuk pendalaman, di mana ada waktu untuk interaksi, berpikir, berdiskusi. Itu menjadi penting supaya kita tahu apa yang kita percaya. Gak bisa orang tanya, minta kesaksian dari kita, bagaimana sih kamu sebagai Kristen, coba jelaskan. Pokoknya Yesus itu baik. Ya, God is so good. Udah. Bener enggak? Bener, enggak salah. Tapi begitu tanya yang lain, aduh saya enggak ngerti ya, itu mah tugas pendeta dah. Yang penting Yesus itu jawaban hidupku, udah selesai. Ya. Nah itu pentingnya. Tuhan mementingkan perasaan, mementingkan. Tapi kita juga Tuhan berikan rasio. Kita harus tahu apa yang kita percaya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti ayat yang kita baca tadi. Apologetika juga bukan hanya membuat argumentasi-argumentasi yang logis, tetapi juga harus bersifat rohani, ya. Dan itu yang membuat kita semakin hidup adalah dengan apa? Dengan cara kita menghidupi firman Tuhan, ya. Makanya dibilang di Alkitab, Yesus beda daripada pemimpin Taurat yang lain, ahli Taurat. Mungkin ilmunya sama, ya. Tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Ya. Karena apa? Ya karena dia menghidupi ajarannya, bukan yang omdo. Ya. Saya pernah di satu gereja, pendetanya bilang, bait tubuh kita adalah bait Allah. Makanya anak muda jangan merokok. Dia ngomong sambil senyum, karena dia juga perokok. Ya, ada asbak lagi di depan pintu gereja. Dia ngomong dengan senyum. Ya, dia tahu, dia harus sampaikan karena itu ayatnya. Ya, tetapi karena dia mengajarkan tapi dia bukan pelaku, maka kuasanya jadi nggak ada. Ya, dia sendiri udah ketawa ngomongnya karena apa? Karena dia tahu dia juga pelanggarnya. Ya. Dia juga pelanggarnya. Nah, maka kalau kita mau memberitakan Injil dengan penuh kuasa, ya, kita harus menjadi pelaku firman. Gereja tidak dipanggil hanya untuk menjadi relevan, apalagi kalau berhadapan dengan kebohongan. Jangan demi kedamaian, lalu kebenaran ditinggalkan demi tenang-tenang, ya. Tetapi gereja harus setia kepada kebenaran, ya. Bukan berarti lalu semua dimusuhin, diajak berantem, bukan, ya. Tetapi kebenaran itulah yang menjadi kesetiaan tertinggi bagi gereja. Dan di dunia post-truth ini kita dipanggil untuk bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Ya, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi dunia post-truth akan terus berubah. Nanti akan digantikan dengan yang lain. Narasi akan terus berganti. Emosi akan terus fluktuatif, naik turun. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita kembali tunduk kepada firman Tuhan, kembali memusatkan iman kepada Kristus, kembali menjadikan gereja sebagai tiang penopang kebenaran. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Bagi jemaat Tuhan yang mau bertanya, dipersilakan. Pak Galen, jadi kalau kita bicara di dunia post-truth ini,
di era digitalisasi sekarang tidak terelakkan adalah berita-berita hoax dan juga peran AI. Bahkan dalam dunia pendidikan pun AI ini sekarang menjadi hal yang tadinya tidak terlalu dipertimbangkan sebagai satu pembelajaran, sekarang malah sepertinya agak disetujui begitu ya. Bahkan penugasan mahasiswa kadang-kadang mereka juga menggunakan itu. Bahkan kalau kita mau maju sidang gitu ya, mereka bikin skripsi itu garis besarnya bisa pakai AI ya. Kebenarannya sejauh mana di dalam era post-truth ini, itu yang pertama. Lalu tips and trick ketika kita menghadapi era post-truth ini tidak bisa dielakkan selain kepada sola scriptura. Menggali kebenaran firman Tuhan, mengaitkan bahwa hanya firman Tuhan satu-satunya kebenaran itu. Tetapi mungkin jemaat perlu juga diingatkan sejauh mana ketika berita-berita yang terkait dengan maraknya ya WA group menyalurkan ya yang benar atau enggaknya gitu ya. Lalu tadi kembali AI itu berapa yang diizinkan gitu ya, yang bisa ditoleransi misalnya. Kalau saya sendiri misalnya ketika mahasiswa bikin pakai AI, saya udah tahu tuh bahasanya terlalu keren buat ukuran mereka. Jadi saya biasa udah tahu nih, ini pasti bahasa AI. Mereka jawab pertanyaan juga gitu. Saya nanya misalnya lalu mereka tangannya udah mulai gini, oh apa bu, ibu nanya apa? Nah waktu mereka ngetik tuh cer keluar kan. Nah itu terlalu keren. Jadi saya bilang enggak itu AI, jawab pakai bahasamu sendiri. Nah seperti itu Pak, kayaknya kita perlu juga diingatkan kembali jemaat sejauh mana untuk berita-berita hoax dan AI di dalam dunia post-truth ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan relevan dengan zaman kita saat ini. Memang biasanya, sekali lagi biasanya gereja lambat ketika berurusan dengan perubahan, termasuk teknologi. Ya, dulu itu kalau ibadah online hampir semua gereja nggak setuju, tapi gara-gara COVID terpaksa. Malah COVID udah selesai, ada yang udah deh kita udah biasa, kita terusin aja hybrid. Ya, ada hybrid dulu mah nggak kepikiran itu ada hybridan ya. Sekarang jadi kepikiran. Ya, tentu AI ini dan teknologi tidak bisa dihindari, ya, cepat atau lambat. Cuma memang tugas dari pemimpin-pemimpin gereja dalam konteks gereja ya perlu terus up to date dan mempertimbangkan nilai-nilai teologis di dalamnya. Bagi saya teknologi itu alat, tergantung siapa yang menggunakannya. Seperti orang bilang pisau kan, di tangan chef dia akan sangat berguna, di tangan penjahat akan sangat berbahaya. Begitu juga dengan AI. Nah, memang AI ini banyak digunakan sekarang menjadi deepfake ya dibilangnya. Ini pemalsuan yang mendalam. Kenapa? Karena pemalsuannya benar-benar mirip ya kayak KW1 atau KW Super gitulah. Ya. Dari tahun-tahun lalu saya ngelihat itu siapa mantan menteri kesehatan itu yang kepala dokter di RSPAD itu. Dokter Terawan. Wah. Sebenarnya ini adalah dari dunia medis. Ini tahu-tahu jualan obat. Nggak mungkin ini Dokter Terawan ini. Gitu kan. Tapi orang bisa buat mukanya betul, nggak bisa dibedain. Suaranya juga betul, ya. Tetapi ujungnya jualan kapsul, gitu kan. Masa sih begitu kan? Nah, akhirnya merugikan orang, ya. Merugikan orang. Kalau cuman bilang, wah ada berita toko ini meninggal atau fake, masih oke lah. Tapi kalau untuk kejahatan gimana? Untuk mendiskreditkan orang gimana? Ya, kalau sekarang kan emang benar-benar, waduh, benar-benar itu deepfake itu luar biasa. Tetapi kalau kita begitu anti, ada teman saya yang bikin AI untuk apa? Ya untuk penginjilan. Ya, kan sekarang ada yang foto, kita upload foto itu bisa jadi video. Ya, padahal yang dimasukin foto, satu foto kita atau berapa foto kita masukin, nanti bisa ngomong kita. Ya pakai bahasa Inggris lagi jago bener, padahal di kelas nggak begitu. Begitu di AI, hebat bener. Ya. Nah, itu bagaimana itu? Memberitakan Injil tapi orangnya palsu. Nah, kan? Ini menjadi perdebatan di dalam etika Kristen. Ya, tentu panduannya memang paling gereja sebatas menyatakan harus berhati-hati. Ya, dulu belum ada AI, paling orang nyontek dari skripsi orang misalnya gitu ya. Ada dulu teman saya di STT juga, wah bahasanya tinggi.
judul skripsi pada hari-hari gitu, disuruh jelasin judul bingung dia. Coba jelasin judulmu itu eksklusivitas apa misalnya. Udah bingung dia, lo kok bisa nulis skripsi itu kok judulnya aja dia nggak ngerti gitu kan. Lalu dosen langsung bilang, kamu pasti nyontek ini, udah ganti skripsimu semua. Nah lo, ya jadi kita harus memang hati-hati, yang pasti kita harus berpegang kepada kebenaran. Saya pikir batasannya AI itu tidak boleh untuk tujuan jahat, yang satu. Yang kedua harus berdasarkan kebenaran, ya, harus berdasarkan kebenaran. Jangan untuk menipu, ya. Tetapi soal yang tadi pakai foto lalu penginjilan kemana-mana, itu kan bisa jadi dibilang kok dia memberitakan kebenaran dengan cara tidak jujur, bukan mukanya itu, ya, bukan mukanya, itu artificial intelligence. Ya, tentu ini menjadi perdebatan yang masih menarik untuk didiskusikan. Sekali lagi, gereja bukan penentu kebenaran yang pasti benar, belum tentu, ya, belum tentu. Begitu juga pendeta, maka ini menjadi satu diskursus yang terus-menerus antara pelayanan dengan AI. Tetapi memang AI juga banyak digunakan karena zaman dulu kalau datang katakanlah di dalam dunia misi, ya, dulu banyak misionaris jangankan menginjili, masuk aja nggak boleh, boro-boro mau pekabaran Injil, datang aja nggak boleh, diusir. Tapi sekarang dengan AI, dengan teknologi informasi, orang dari dalam kamarnya dari mana saja bisa mendengarkan Injil, bisa menjadi percaya, dan untuk keamanan lebih aman. Ya, untuk keamanan lebih aman. Tapi ya mungkin martir semakin nggak ada sekarang ya, karena kita udah pakai AI semua, orangnya nggak ada. Nah, jadi ya itu pilihan-pilihan etis yang nggak hitam putih, ya, baik di dunia pendidikan maupun di dunia pelayanan di gereja. Maka bijaksana makanya gereja biasanya lebih memilih terlambat untuk mengadopsi. Yang penting ketika diadopsi, dia udah tahu sejauh mana dia memilih untuk mengadopsinya. Enggak yang ditelan mentah-mentah semua. Gitu kan? Ini bisa, ini enggak bisa. Ini bisa dengan batas tertentu, ya. Nah, itu yang perlu yang enggak mudah menjawabnya, enggak sesimpel hitam putih. Ya kan? Jadi bukan boleh atau tidak boleh, tapi tadi udah dijelaskan juga, boleh pun sejauh mana. Nah, maka kalau di konteks kampus, ya pemimpin-pemimpin Kristen, dosen-dosen Kristen boleh berdiskusi, memberikan batasan. Ya, tapi jangan salah nanti, berarti kebenaran itu kesepakatan. Nah ini kadang jadi bias juga. Itu yang perlu diperhatikan. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih.